Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faizatul Mafirani S dari kelas Agroekoteknologi A, NIM 2103110015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara yang saya lakukan dengan petani kangkung yang ada di Surabaya. Yang pertama, latar belakang. Kangkung merupakan salah satu sayuran yang paling populer di Asia Tenggara. Kangkung memerlukan penyesuaian dengan kondisi iklim, tanah, musim, hama, dan penyakit. Terdapat dua jenis kangkung, yaitu yang pertama kangkung darat atau Ipomoea reptans, dan yang kedua kangkung air atau Ipomoea aquatica. Untuk ciri-ciri kangkung darat, yaitu berdaun sempit, beradaptasi pada tanah yang lembab, dan hanya satu kali panen. Untuk ciri-ciri kangkung air, yaitu berdaun lebar dan berbentuk panah, beradaptasi pada kondisi yang tergenang, dan dipanen beberapa kali. Tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui klasifikasi usaha tani, faktor-faktor produksinya, keuntungan dari usaha tani kangkung, dan jumlah produksi kangkung. Untuk klasifikasi usaha tani dibagi menjadi 6. Yang pertama, cara mengusahakan atau bentuk usaha tani yang dilakukan yaitu usaha tani perorangan atau individual farm. Yang kedua, corak dan sifat usaha taninya yaitu usaha tani subsistence atau subsistence farm. Yang ketiga, pola usaha taninya yaitu usaha tani khusus. Yang keempat, tipe usaha taninya yaitu usaha tani kangkung. Yang kelima, tempat budidayanya yaitu usaha tani sawah. Dan yang terakhir, masa budidaya komoditasnya adalah tahunan. Untuk faktor produksi ada 4, yaitu yang pertama lahan, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, dan yang terakhir manajemen. Untuk yang pertama lahan, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lahan. Jenis lahannya lahan kering, luas lahannya 1 hektar, status lahannya lahan sewa. Yang kedua tenaga kerja, macam-macam tenaga kerja yang digunakan yaitu manusia dan cangkul. Berdasarkan jenis kelaminnya yaitu pria dan wanita. Dan yang terakhir, sumber tenaga kerjanya yaitu berasal dari dalam keluarganya sendiri. Untuk modal, sumber modalnya berasal dari pemilik usaha taninya sendiri. Dan yang terakhir, manajemen. Manajemen dilakukan mulai dari persiapan benih, persiapan lahan, penanaman benih, pemeliharaan, pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT, dan yang terakhir panen serta pasca panen. Untuk analisis biaya dan pendapatan, yang pertama, biaya variabel. Total biaya variabel yang dikeluarkan yaitu 1.350.000. Untuk biaya penyusutan menggunakan metode garis lurus, yaitu hasilnya Rp17.100 per tahun. Untuk biaya tetapnya ada 3 cangkul, setiap cangkul harganya 90.000. Jadi total 3 cangkul yaitu 270.000. Selanjutnya, untuk biaya total, rumus biaya total yaitu TC sama dengan TFC plus TVC. Untuk TFC-nya 270.000 ditambah TVC-nya 1.350.000. Jadi hasil dari biaya totalnya yaitu Rp1.620.000. Untuk jumlah produksi atau Ki yaitu 1.500 kg per hektar. Untuk harga jual kangkung per ikatnya yaitu Rp2.000. Selanjutnya total penerimaan atau biaya penerimaan yaitu dengan rumus TR sama dengan Ki kali P. Ki-nya 1.500 sedangkan P-nya 2.000. Jadi kalau dikalikan hasilnya 3 juta. Untuk keuntungan yang didapatkan petani kangkung di Surabaya yaitu 1.380 dari rumus TR min TC. TR-nya 3 juta diambil TC-nya 1.620 sehingga hasilnya 1.380.000. Dan yang terakhir untuk kesimpulannya yaitu petani kangkung yang ada di Surabaya melakukan proses manajemen yang baik mulai dari persiapan sampai pasca panennya. Apabila terjadi banjir atau hujan yang lebat dan telat pada proses pemasaran, maka petani akan rugi. Sarannya, petani perlu memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas kangkung. Daftar pustaka yang saya ambil yaitu dari Dinas
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung, yang saya akses pada tanggal 18 April 2022. Dan ini untuk fotonya, foto saya dengan ibu petaninya, petani kangkung dan lahannya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan kekurangan mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.